Berjumpa lagi semuanya bersama Bude Yanti di Warung Kebanggaan Nusa dan Bangsa. Sekarang kita kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini telah sampai di ujung utara kehampaan di Laut Barat. Kecepatan dari Fearless Art juga pada saat ini berangsur-angsur melambat karena tempat ini merupakan tempat yang berbahaya. Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa tempat ini bukanlah batas tertentu dari dunia. Tempat ini merupakan lautan kehampaan yang sangat luas dan Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening. Xiao Yan berpikir sepertinya jantung Guntur tidak akan mungkin muncul begitu saja di lautan kehampaan ini. Xiao Yan pada akhirnya segera memegang jimat batu guntur surgawi di tangannya dan bertanya-tanya apakah Xiao Yan pada saat ini telah ditipu. Sementara itu di sisi lain Ding Yue pada saat ini segera melihat kompas langit berbintang dan segera berbicara ke arah Xiao Yan dengan mata serius. Ding Yue berkata bahwa jika mereka bergerak maju mereka akan memasuki area badai. Badai kehampaan ini sangat menakutkan dan apakah mereka pada saat ini masih harus terus bergerak? Pada saat ini meskipun kekuatan dari Fearless Art lebih aman dan lebih kuat, Ding Yue benar-benar masih sedikit pesimis jika mereka menghadapi badai kehampaan. Tempat-tempat ini benar-benar dipenuhi dengan bahaya, oleh karena itu Ding Yue pada saat ini benar-benar khawatir. Sebaiknya pada saat ini mereka harus berhati-hati karena pada dasarnya badai ini sulit dilihat dengan mata telanjang dan mereka hanya dapat mendeteksinya sepenuhnya terkecuali mereka berada dekat dengan badai. Xiao Yan juga pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya karena Xiao Yan menyadari apa yang dikatakan oleh Ding Yue memang benar. Badai kehampaan merupakan hal yang paling berbahaya di ujung utara kehampaan. Kekuatannya juga tidak terdeteksi dan jika mereka bertemu dengan badai yang sangat kuat, maka secara alami mereka benar-benar akan kesulitan untuk bisa melarikan diri. Namun tentu saja jika jantung Guntur ini berada di antara badai tersebut, Xiao Yan tidak akan pernah menyerah. Xiao Yan akan selalu mengambil risiko meskipun ada permasalahan dan bahaya di hadapannya. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini sama sekali belum memiliki tujuan kemanakah Xiao Yan harus pergi. Ujung utara ini sangat besar dan tanpa arah serta tujuan. Hal tersebut tidak diragukan lagi akan seperti mencari anjing di tumpukan para teman. Xiao Yan juga pada saat ini ingin mengkonfirmasi mengenai apakah guntur surgawi penghancur kehampaan ini benar-benar berada di tempat ini. Setelah mempertimbangkan semuanya, pada akhirnya Xiao Yan segera memerintahkan Ding Yue untuk segera menghentikan Fearless Art. Mereka pada saat ini tidak memasuki area badai sebelum akhirnya Xiao Yan segera mengeluarkan kekuatan spiritualnya. Xiao Yan berniat untuk mencari tahu apakah Xiao Yan dapat menemukan petunjuk dari jimat batu petir. Xiao Yan segera memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam jimat batu guntur dan segera merasakan sesuatu. Namun setelah beberapa saat pada saat ini Xiao Yan tidak berhasil menemukan apapun mengenai informasi dari jantung guntur. Sesaat kemudian Xiao Yan pada akhirnya segera mengeluarkan guntur dari lengannya dan dalam sekejap guntur merah ini segera menghantam jimat batu guntur surgawi. Sebuah ledakan pada saat ini bergema di seluruh Fearless Art mengakibatkan Lei Ji terkejut. Lei Ji pun seketika menoleh ke arah Xiao Yan dan menatap ke arah batu jimat guntur di tangan Xiao Yan. Lei Ji pun menyipitkan matanya sesaat setelah menatap ke arah jimat batu guntur. Lei Ji segera berkata bahwa ada kekuatan guntur yang kuat yang tersembunyi di jimat batu tersebut. Xiao Yan pada saat ini terkejut begitu mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Ji. Xiao Yan pun segera menyerahkan jimat batu guntur itu kepada Lei Ji. Xiao Yan berpikir sepertinya Lei Ji bisa merasakan apa yang pada saat ini tidak bisa dirasakan oleh Xiao Yan. Lei Ji pada akhirnya menerima jimat batu guntur dan pada saat ini dengan serius mulai mendeteksi jimat batu guntur tersebut. Sesaat kemudian pada saat ini jimat batu guntur seolah-olah pecah dan kilatan hitam segera terlihat di hadapan Lei Ji.
Kilat ini seketika berkeliaran di telapak tangan Lei Ji dan hanya dalam waktu sekejap kekuatan penghancur meledak darinya dan mata Lei Ji pada saat ini langsung terfokus. Lei Ji segera menekan telapak tangannya dari atas ke bawah dan beberapa sinar petir hitam tiba-tiba keluar dari tubuh Lei Ji. Gumpalan petir hitam ini pada akhirnya segera mengelilingi tubuh Lei Ji. Untuk sesaat guntur yang dikeluarkan oleh Lei Ji ini tampak semakin kuat dan Lei Ji benar-benar terkejut. Lei Ji pada akhirnya menggertakkan giginya dan berusaha untuk meredam kekuatan guntur yang melonjak. Setelah beberapa saat pada akhirnya Lei Ji menghela nafas dan bergumam bahwa kekuatan guntur ini sangatlah kuat. Beruntung Lei Ji pada saat ini bisa menyegelnya karena kekuatan dari guntur ini hanyalah serpihan dari kekuatan guntur yang berada di pusatnya. Melihat petir hitam yang baru saja keluar dari tubuh Lei Ji, Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Xiao Yan menatap ke arah jimat batu di hadapannya dan berkata bahwa sejauh yang Xiao Yan tahu asal dari benda ini adalah jantung guntur di dunia sensi yang disebut dengan guntur kehancuran surgawi. Tujuan perjalanan kali ini juga adalah untuk menemukan keberadaan dari jantung guntur tersebut. Lei Ji pun seketika menoleh ke arah Xiao Yan dan Lei Ji pada saat ini lanjut bertanya kepada Xiao Yan. Lei Ji bertanya apakah Xiao Yan ingin menggunakan hal ini untuk melatih tubuh Xiao Yan. Mendengar apa yang ditanyakan oleh Lei Ji, Xiao Yan pada saat ini sedikit menganggukkan kepalanya. Sementara itu Lei Ji pada saat ini sedikit mengangguk dan mulai berbicara kepada Xiao Yan. Lei Ji berkata bahwa dengan tubuh Xiao Yan pada saat ini, bukanlah masalah besar untuk menanggung guntur hitam tersebut. Tetapi dengan fluktuasi kuat yang dipancarkan oleh guntur hitam ini dapat dipastikan bahwa asal-usulnya benar-benar begitu kuat hingga sulit untuk dipercaya. Jika dengan menggunakan tubuh klon dewa asli mungkin dirinya akan mampu menahan serangan guntur di pusatnya. Tetapi jika harus menggunakan tubuh Xiao Yan pada saat ini Lei Ji benar-benar sedikit khawatir. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tidak berbicara dan hanya menatap ke arah Lei Ji. Tetapi mata Xiao Yan pada saat ini memberitahu Lei Ji bahwa Xiao Yan benar-benar berniat untuk melakukan hal tersebut. Lei Ji pada akhirnya kembali mengangguk dan berkata bahwa dirinya memang bisa membantu Xiao Yan. Tetapi mengenai sukses atau tidaknya Xiao Yan semua itu masih tergantung kepada Xiao Yan. Kekuatan petir ini sangat kuat dan sangat sulit untuk ditundukkan, namun jika Xiao Yan bisa melakukannya maka kekuatan fisik Xiao Yan akan meningkat lebih dari satu level. Xiao Yan pada akhirnya tersenyum dan menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh senior Lei Ji sudah cukup. Selama masih ada secerca harapan maka itu akan lebih baik daripada keputusasaan. Melihat Xiao Yan yang tersenyum dengan penuh percaya diri Lei Ji pada saat ini merasakan perasaan melankolis. Melihat tanda di antara alis Xiao Yan Lei Ji pada saat ini segera terkenang sosok dewa jahat. Lei Ji memang memiliki kekaguman terhadap dewa jahat dan pada saat ini dirinya benar-benar sangat kebingungan. Dirinya bertanya-tanya di dalam hatinya apakah perasaan ini ditimbulkan oleh tanda dari dewa jahat ataukah sesuatu hal yang lain. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini kembali berbicara kepada Lei Ji. Xiao Yan berkata monyong-monyong dengan petir hitam ini bisakah mereka menemukan asal-usulnya? Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena permasalahan utama pada saat ini adalah mereka masih belum mengetahui di mana guntur surgawi penghancur kehampaan. Mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiao Yan ini Lei Ji pada saat ini sedikit tersadar dan kembali menatap ke arah jimat batu guntur. Fluktuasi aura yang dipancarkannya sangat kuat. Setelah ditekan oleh Lei Ji, guntur pada saat ini mencoba untuk melarikan diri dan sepertinya berjuang ke satu arah. Melihat hal ini Lei Ji pun seketika berkata seharusnya tidak ada yang salah dengan arah yang dituju oleh guntur ini. Setelah berbicara Lei Ji pada akhirnya segera melakukan percobaan dengan secara paksa mengubah arah pelarian dari guntur hitam.
Setelah beberapa saat percobaan dan ketika guntur dialihkan ke arah lain, pada akhirnya guntur hitam ini kembali bergegas menuju ke arah sebelumnya. Dengan begitu dapat terlihat jelas bahwa arah dari guntur hitam ini pastilah di mana guntur kehancuran surgawi berada. Menyadari hal tersebut, Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas karena akhirnya mereka telah menemukan arah yang harus mereka tuju. Xiao Yan pun segera berkata bahwa tanpa penundaan lagi mereka harus segera pergi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Ding Yue pada saat ini segera memperhatikan arah yang harus mereka tuju. Arah di mana guntur hitam ini ingin melesat pada saat ini kebetulan adalah tempat di mana badai kehampaan paling dahsyat. Menyadari hal tersebut, Ding Yue segera menyadari bahwa sepertinya ini merupakan ujian besar bagi bahtera yang dibuat oleh Ding Yue. Jika mereka memang terpaksa harus memasuki badai, mereka mungkin akan tersedot ke dalamnya kapan saja. Yang perlu dilakukan oleh Ding Yue pada saat itu adalah mendorong Fearless Art secepat mungkin untuk menghindari badai kehampaan. Ketika Fearless Art menambahkan kecepatannya dan berakselerasi menghindari badai, maka inilah titik ujian yang cukup besar bagi keterampilan mengemudi Ding Yue. Ding Yue pada akhirnya segera memperingatkan Xiao Yan bahwa daerah badai benar-benar sangat berbahaya. Fearless Art akan meningkatkan tingkat perlindungan ke tingkat tertinggi dan mengkonsumsi banyak sekali sumber origin Qi. Xiao Yan mengangguk mendengar apa yang bersaya dikatakan oleh Ding Yue. Xiao Yan pada akhirnya tanpa basa-basi segera menggunakan sumber origin Qi dewa di tangannya. Xiao Yan lanjut menepuk bahu Ding Yue dan berkata dengan tegas bahwa Ding Yue harus benar-benar percaya dengan kemampuannya. Mereka semua di sini selalu mendukung Ding Yue apapun yang terjadi dan Ding Yue harus semangat. Ding Yue pun pada saat ini menganggukkan kepalanya dan Ding Yue seketika mengabdikan dirinya sepenuh hati untuk mengemudikan Fearless Art. Xiao Yan juga pada saat ini menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini tidak terlalu khawatir. Dengan jumlah mereka yang sedikit pada saat ini, Xiao Yan akan bisa menjaga mereka dengan baik. Xia Zhenghui dan Ding Yue merupakan dua orang yang terlemah dan mereka masih bisa memasuki cincin penyimpanan luar angkasa. Namun meskipun begitu, cincin penyimpanan luar angkasa ini memiliki batasan jumlah. Orang yang berada di dalam cincin penyimpanan tidak boleh melebihi 4 orang dan jika tidak maka itu tidak akan stabil. Sementara itu mengenai Lei Ji, Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak perlu khawatir. Lei Ji adalah orang kuat yang pernah mencapai tingkat keabadian dan semua ini tidak akan terlalu berdampak kepada Lei Ji. Pada akhirnya bahtera Fearless pada saat ini segera melesat menuju kehampaan dengan kecepatan tertingginya. Ding Yue juga mengaktifkan perlindungan tertinggi dan pada saat ini mereka semua segera menghadapi badai. Seiring berjalannya waktu, bahtera Fearless pada saat ini benar-benar telah melewati beberapa badai kehampaan tingkat rendah. Ada juga badai kehampaan tingkat sedang dan hal tersebut benar-benar menimbulkan gelombang bagi Fearless Art. Namun setelah beberapa saat, Ding Yue pada saat ini tiba-tiba mengerutkan kening. Ding Yue melihat lautan kehampaan yang sepertinya tidak memiliki ombak di hadapan mereka, namun tetapi di kompas langit berbintang bahwa pada saat ini ada amplitudo yang sangat besar di lautan kehampaan. Ding Yue pun segera berteriak agar semua orang pada saat ini berhati-hati. Mereka telah memasuki area badai dan badai di hadapan mereka pada saat ini cukup besar. Semua orang seketika mengangguk dan segera menggunakan sumber origin Qi mereka untuk mengunci tubuh mereka dengan kuat kepada Fearless Art. Saat berikutnya bahtera pada saat ini sepertinya menabrak sesuatu yang sangat besar, terdengar suara gemuruh dan seluruh bahtera pada saat ini mulai bergetar hebat. Guncangan hebat ini berlangsung lama sebelum akhirnya berhenti dan semua orang pada akhirnya segera menghela nafas lega. Bahtera Fearless juga pada saat ini kembali melesat menuju ke bagian terdalam dari badai kehampaan. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiao Yan dan Lei Ji pada saat ini kembali menatap ke arah guntur hitam dan memastikan arah kemana mereka harus pergi. Sesaat kemudian Ding Yue pada saat ini kembali berteriak.
Ding Yue kembali berkata agar semua orang kembali berhati-hati di hadapan mereka. Pada saat ini ada area badai yang sangat besar, tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri dan mereka hanya bisa menerobos dari tepi pusaran. Semua orang kembali terkunci bersama dengan Fearless Art dan getaran yang hebat pada saat ini kembali terjadi. Fearless Art pada saat ini terpontang-panting dan terbalik sejauh 360 derajat. Fearless Art pada saat ini seolah-olah tampak seperti sebutir pasir di dalam ombak yang sangat besar. Mereka pada saat ini benar-benar tersapu oleh badai besar yang berkali-kali lebih lipat daripada sebelumnya. Butuh waktu lama hingga pada akhirnya mereka benar-benar bisa keluar dari badai besar ini. Namun baru saja semua orang menghela nafas pada saat ini tiba-tiba badai besar kedua kembali muncul. Ding Yue pada saat ini segera berteriak bahwa ada banyak badai besar di tempat ini. Jika hal ini terus berlanjut mungkin akan terjadi badai super dan jika hal tersebut telah tiba akan sangat sulit bagi Fearless Art untuk bisa menghadapinya. Xiao Yan pun mengerutkan kening tetapi pada saat ini mata Xiao Yan masih dipenuhi dengan tekad yang sangat kuat. Xiao Yan pada akhirnya bertanya apakah kematian benar-benar tidak bisa untuk dihindari. Mendengar hal tersebut Ding Yue pada saat ini menyipitkan matanya dan segera kembali mulai berbicara dengan keras. Ding Yue menjelaskan bahwa pada saat ini masih ada cara yang bisa mereka tempuh. Mereka bisa melakukan sesuatu yang Ding Yue sebut dengan Seedbreaker. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan Fearless Art sebagai senjata untuk bertabrakan dengan bahtera lain. Tetapi dalam kasus ini mereka akan menggunakannya untuk bertabrakan dengan badai super. Tetapi meskipun begitu hal ini setara dengan menabrak belasan bahtera dalam sekejap. Dalam keadaan seperti ini mungkin saja mereka akan bisa mendapatkan secercah harapan di dalam badai super. Mendengar apa yang dijelaskan oleh Ding Yue, Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Ding Yue dengan tatapan tegas. Xiao Yan berkata karena Ding Yue memiliki keputusan maka mereka pada saat ini harus melakukannya. Mata Ding Yue pun seketika bertekad setelah diberikan kesempatan dan kepercayaan oleh Xiao Yan. Semua orang pada saat ini tampaknya benar-benar sudah membuat keputusan untuk bertempur sampai mati. Pada akhirnya Ding Yue pun menganggukkan kepalanya dan Fearless Art kembali bergerak melewati badai besar satu demi satu. Waktu terus berlalu dan tanpa sadar sudah 5 tahun sejak mereka memasuki badai. Karena badai yang sangat besar ini kecepatan dari Fearless Art juga sangat terbatas. Namun meskipun begitu tujuan mereka pada saat ini juga masih belum ditemukan. Mereka pada saat ini masih berputar-putar di dalam badai. Seiring berjalannya waktu semua orang pada saat ini tampaknya sudah semakin rileks dengan situasi yang ada. Mereka tampaknya telah beradaptasi dengan lingkungan di sekitar selama periode waktu ini. Semua orang secara bertahap pada saat ini menjadi semakin tenang di tengah-tengah guncangan kapal di tengah badai. Namun setelah beberapa saat pada saat ini Xia Zhenghui tiba-tiba membuat semua orang terkejut. Suara Xia Zhenghui seketika terdengar ketika dirinya berkata sepertinya ada bahtera di ujung sana. Semua orang seketika menoleh menatap ke arah yang ditunjuk oleh Xia Zhenghui. Semua orang pada saat ini bisa melihat adanya badai kehampaan yang berlapis satu demi satu seperti gelombang air laut. Mereka juga pada saat ini bisa melihat bahwa sepertinya ada sebuah bahtera yang menjulang di kejauhan. Semua orang pada saat ini mengerutkan kening setelah menyadari ada sesuatu yang salah. Mereka pada saat ini benar-benar terkejut melihat bahtera yang sama sekali tidak terombang-ambing di tengah badai. Terlebih lagi bahtera ini juga tampak seperti bahtera yang sangat biasa jika dibandingkan dengan Fearless Art. Ding Yue yang dipenuhi dengan keterkejutan juga pada saat ini tanpa sadar bergumam bagaimana mereka melakukannya. Ding Yue telah menghabiskan hampir 1000 tahun untuk membangun Fearless Art. Semuanya dilakukan oleh Ding Yue sendiri. Selain itu bahan yang digunakan untuk konstruksinya juga merupakan bahan-bahan dari kuil kuno. Beberapa istana di kuil kuno telah dihancurkan oleh Ding Yue.
Dengan begitu maka kekuatan dari Fearless Art tidak perlu lagi untuk diragukan, tetapi pada saat ini dalam keadaan seperti itu Fearless Art masih tidak dapat melaju dengan lancar. Semua orang pada saat ini masih dipenuhi keterkejutan dan tiba-tiba bahtera di hadapan mereka semua segera menghilang dari pandangan masing-masing. Jika hanya ada satu orang yang melihatnya mungkin saja hal ini sebuah ilusi, tetapi semua orang pada saat ini melihat keberadaan dari bahtera yang baru saja menghilang. Hal itu menandakan bahwa bahtera ini telah dikonfirmasi adalah bahtera yang nyata. Ding Yue pada saat ini masih mengerutkan kening dan memikirkan bagaimana cara bahtera ini dibangun. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini pada akhirnya segera mulai menebak-nebak. Xiao Yan berkata, mungkinkah binatang void di bawah bahtera ini sebagai kekuatan penarik? Dengan begitu sepertinya mereka dapat menemukan lapisan aliran lambat dari dalam badai. Mendengar spekulasi Xiao Yan ini, Ding Yue pada saat ini seketika menggelengkan kepalanya. Ding Yue berkata bahwa tidak ada ketenangan di dalam badai. Energi di sini dapat dengan mudah menghancurkan bahtera biasa. Bahkan dengan adanya binatang void sebagai kekuatan penariknya, dirinya tidak akan bisa begitu stabil di dalam badai. Tetapi meskipun hal itu tidak bisa dilakukan oleh binatang void, mungkin pada saat ini hanya ada satu kemungkinan. Semua orang pada saat ini memandang ke arah Ding Yue yang baru saja menjeda perkataannya. Sementara itu Ding Yue pada saat ini menarik nafas dalam-dalam dan mulai mengungkapkan tebakannya yang berani. Ding Yue pada akhir-akhirnya berkata bahwa jika tidak ada bantuan dari luar, sepertinya hal itu sepenuhnya merupakan kontrol yang ekstrim dari seseorang. Singkatnya, ini adalah kendali tertinggi dari bahtera yang memungkinkan mereka melihat bahtera itu benar-benar sangat stabil. Menanggapi hal tersebut, Xia Zhenghui pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Xia Zhenghui berkata kepada Ding Yue, mungkinkah yang dimaksud dengan Ding Yue barusan adalah kendali tabut dari Ding Yue yang buruk? Menanggapi hal tersebut, Ding Yue pada saat ini hanya melirik ke arah Xia Zhenghui dan mulai menjelaskan perlahan. Ding Yue berkata bahwa sejauh yang dirinya tahu ada semacam ruang yang secara khusus mengikuti badai kehampaan. Satu-satunya cara bagi mereka untuk bisa melakukan hal tersebut adalah mengemudi di dalam badai untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, apakah mereka bisa menemukan keterampilan mengendalikan badai yang seperti itu? Hal ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berasal dari dunia khusus yang memiliki kendali ekstrim seperti itu. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening karena ini pertama kalinya Xiao Yan mendengar hal tersebut. Jika memang ada sosok seperti itu dan jika mereka memang bisa mengandalkan kendali dari bahtera, maka berarti mereka memiliki pemahaman yang tidak tertandingi tentang badai kehampaan. Xiao Yan pada akhirnya bertanya kepada Ding Yue, apakah memang ada dunia yang seperti itu? Jika mereka bisa mendapatkan bantuan dari orang-orang ini, mungkin mereka akan bisa menemukan tempat yang mereka tuju lebih cepat. Ding Yue menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sebelum akhirnya mulai kembali menjelaskan. Ding Yue berkata bahwa alam ini tidak pernah diperebutkan atau direbut. Mereka hanya mengejar dan terus berjalan di tengah badai. Di permukaan mereka hanyalah orang-orang dari alam tingkat rendah, tetapi faktanya mereka memiliki sumber daya alam yang lebih baik daripada alam menengah. Itulah yang pada akhirnya perlahan-lahan membuat orang-orang ini beserta alam mereka menjadi semakin kuat. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini sedikit menganggukkan kepalanya, namun Xiao Yan juga pada saat ini berpikir tampaknya tidak mungkin bagi mereka untuk meminta bantuan orang-orang ini. Bagaimanapun pada saat ini mereka masih kesulitan untuk melewati badai. Oleh karena itu pada saat ini tampaknya Xiao Yan dan yang lainnya hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Meskipun agak sulit untuk bergerak maju di dalam badai besar ini, mereka pada saat ini masih bisa melesat dan dengan kecepatan seperti ini mereka akan memakan waktu lebih banyak. Semua orang pada akhirnya kembali menatap ke arah tujuan mereka di tengah badai yang mengombang-ambing mereka.
Namun tidak lama setelah itu seluruh Fearless Art pada saat ini tiba-tiba bergetar hebat, gemuruh yang keras juga terdengar dan pada saat ini Fearless Art seolah-olah menabrak sesuatu yang keras. Segera setelah itu tampaknya Fearless Art pada saat ini benar-benar telah kehilangan bobotnya. Semua orang bisa merasakan bahwa pada saat ini sepertinya ada sesuatu yang menarik Bahtera dengan gila-gilaan. Arah dari Fearless Art juga pada saat ini berubah dan tidak terkendali. Ding Yue juga pada saat ini mengutuk dengan sangat keras sepertinya mereka benar-benar menghadapi badai super. Sementara itu ekspresi Lei Ji juga pada saat ini benar-benar sedikit berubah. Dapat terlihat dengan jelas bahwa badai kehampaan ini tidak hanya ditemukan di dunia sensi tetapi juga dapat ditemukan di dunia manapun. Lei Ji pada saat ini mengerutkan kening di tengah-tengah badai yang sangat besar yang akan berhadapan dengan mereka. Sementara itu Ding Yue pada saat ini masih berusaha dengan keras untuk mengendalikan pergerakan dari Fearless Art. Tetapi pada akhirnya Ding Yue kembali berteriak bahwa dirinya tidak bisa mengendalikan Fearless Art lagi. Ding Yue juga telah meledakkan semua kekuatan terkuat dari Fearless Art tetapi sepertinya Bahtera mereka telah terikat oleh sesuatu dan tidak bisa bergerak. Ding Yue pada saat ini terlihat sangat cemas sementara itu Xia Zhenghui pada saat ini segera berteriak. Xia Zhenghui meminta semua orang untuk melihat ke arah yang pada saat ini dirinya tunjuk. Semua orang pun menoleh dan mengikuti tatapan dari Xia Zhenghui. Saat ini mereka bisa melihat bahwa di luar perlindungan Fearless Art di atas kepala mereka terlihat 8 tentakel hitam. Tentakel-tentakel ini memiliki ujung yang sangat tajam dan mereka semua melilit ujung dari Fearless Art. Semua orang pada saat ini pada akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah 8 cakar kehampaan. Semua orang pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan tidak menyangka bahwa ada makhluk kehampaan di dalam badai seperti ini. 8 cakar kehampaan ini bukanlah binatang hampa yang sangat kuat, tetapi di deretan spesies makhluk kehampaan sosok ini merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Terlebih lagi jumlah mereka juga sangat banyak dan biasanya mereka muncul secara berkelompok. Jumlah inilah yang pada akhirnya membuat orang yang terjebak di kehampaan merasa kerepotan, tetapi sesungguhnya musuh utama dari Xiao Yan kali ini adalah badai super yang mereka hadapi. Ding Yue juga pada saat ini mengerutkan kening dan kembali berbicara kepada semua orang. Ding Yue berkata bahwa monster-monster ini harus segera ditangani. Jika tidak maka mereka tidak hanya tidak akan bisa mengendalikan Bahtera tetapi juga akan terseret ke tengah badai. Jika permasalahan ini terjadi bahkan Fearless Art benar-benar tidak akan bisa menanggung semua ini. Xiao Yan pada akhirnya seketika memfokuskan matanya dan bersiap untuk melesat namun bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini hendak bergerak Lei Ji tiba-tiba mulai berbicara. Lei Ji berkata biarkan Lei Ji yang melakukan penyerangan ini. Sesaat setelah dirinya berbicara 2 cahaya guntur setebal lengan seketika muncul di tubuh Lei Ji. Lei Ji pun dengan cepat segera memerintahkan Ding Yue untuk buka celah pelindung Fearless Art. Ding Yue pun segera menganggukkan kepalanya dan Lei Ji segera melepaskan 2 cahaya guntur ini. 2 kilatan guntur ini seperti ular dan langsung menghantam 8 cakar kehampaan di lambung kapal. 8 cakar kehampaan ini seketika langsung meledak dan darah hitam menutupi seluruh perisai pelindung Bahtera. Kekuatan spiritual Xiao Yan juga pada saat ini seketika menyebar dan setelah beberapa saat ekspresi Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin serius. Saat berikutnya Fearless Art kembali bergetar dengan hebat dan ada lagi satu delan cakar kehampaan. Tampaknya setelah salah satu dari mereka terbunuh hal ini segera membangkitkan kemarahan kelompok mereka. Pada akhirnya setelah beberapa saat ada banyak 8 cakar kehampaan yang melancarkan serangan kepada Fearless Art. Namun beruntung pada saat ini masih ada 2 cahaya guntur yang baru saja dilesatkan oleh Lei Ji. Guntur milik Lei Ji ini bukanlah sesuatu hal yang biasa dan dalam sekejap mata, cahaya guntur Lei Ji ini segera melintas dan menghancurkan banyak monster ini berkeping-keping.
namun dengan jumlah monster yang ternyata ada cakar kehampaan yang lebih besar dari apa yang dibayarkan oleh semua orang, meskipun banyak di antara mereka yang pada saat ini telah dihabisi tetapi jumlah mereka pada saat ini masih sangat banyak. Lei Ji pun terus-menerus berusaha untuk menghancurkan sejumlah besar monster 8 cakar kehampaan, namun meskipun begitu pada saat ini mereka masih berhadapan dengan permasalahan lainnya. Sekarang mereka benar-benar akan segera terjebak dalam badai super yang sangat besar. Dengan banyaknya monster 8 cakar kehampaan membuat Fearless Art pada saat ini juga semakin sulit melarikan diri. Wajah Ding Yue juga pada saat ini menjadi gugup dan sosoknya berteriak kepada Xiao Yan bahwa mereka semakin dalam. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pun pada saat ini mengerutkan keningnya dan menatap ke arah monster delan cakar kehampaan. Setelah beberapa saat Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba mulai berbicara, Xiao Yan berkata bahwa badai super ini sangat kuat dan mengapa 8 cakar kehampaan ini dapat bertahan di lingkungan seperti ini. Xiao Yan berpikir sepertinya mereka benar-benar memiliki kekuatan untuk bisa menahan amukan dari badai. Oleh karena itu jika permasalahannya mengapa mereka pada saat ini tidak menggunakan monster-monster ini sebagai pelindung. Selain itu mungkin saja para monster delan cakar kehampaan ini telah menemukan cara untuk bisa melarikan diri dari badai super. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini baik Lei Ji dan Ding Yue hanya bisa terdiam. Sementara itu Xiao Yan berpikir bahwa pada saat ini mereka tidak memiliki jalan lain yang bisa mereka lakukan. Oleh karena itu Xiao Yan pun segera memantapkan hatinya dan segera memerintahkan Lei Ji untuk berhenti lalu biarkan mereka mengepung Fearless Art dan dengan bantuan mereka mungkin Fearless Art akan bisa keluar dari badai super ini. Lei Ji seketika sedikit terkejut dan bertanya apakah Xiao Yan benar-benar yakin. Xiao Yan pun mengangguk dan bergumam bahwa mungkin ini adalah satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan. Mereka pada saat ini sepertinya hanya perlu memperkuat perlindungan dari Fearless Art, karena mereka tidak bisa melarikan diri maka mereka hanya perlu mengikuti 8 cakar kehampaan ini dan hanyut mengikuti arus badai super. Lei Ji pada akhirnya sedikit mengangguk dan pada saat ini Lei Ji segera menarik 2 cahaya guntur miliknya. Pada akhirnya dalam sekejap mata seluruh Fearless Art dikelilingi oleh 8 cakar kehampaan. Pandangan semua orang juga pada saat ini benar-benar tertutupi oleh banyaknya tentakel yang menyelimuti Fearless Art karena bau menyan.